Mudah-mudahan suara saya nggak kecil ya. Ini udah 100 di saya. Tadi waktu rapat katanya kecil banget suara saya. Sip. Nah, ini adalah pertemuan UTS, pertemuan tengah semester. Ya. Materinya adalah hari ini tentang Kementerian Negara dan Kementerian Keuangan. Jadi hari ini targetnya adalah itu, kemudian instansi vertikal secara umum, terus UPT secara umum, staf ahli dan staf khusus secara umum. Pertanyaan saya, ada berapa jumlah kementerian negara saat ini di masa kepemimpinan Pak Jokowi? Ya, ada berapa? Apa nama kabinetnya Pak Jokowi di periode saat ini? Yo, apa? Walah. Wes, untung nggak ada pelajaran IPS ya. Ada kabinetnya nggak tahu, kabinetnya namanya apa? Maju bersama apa ya Bu? Kalau nggak salah Bu. Apa? Indonesia Bersatu bukan Bu? Indonesia Maju. Ya. Kayak berapa jumlah kementeriannya yang dipakai? Katanya siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Harusnya udah hafal dong semua kementeriannya ya. Oke, 34 ya Bu? Betul, 34. Dan Pak Jokowi, ini kok, dulu. Ini aja lah. Enak. Ya. Dan Pak Jokowi itu termasuk yang memaksimalkan ya. Dikasih jatah 34, 34-nya dipakai semua. Ya, baru kali ini kayaknya ya. Yang sebelum-sebelumnya Pak SBY nggak sampai 34 jumlah kementeriannya ya. Jadi kementerian itu nanti akan dibagi yang harus ada, kemudian yang boleh digabung dengan kementerian yang lainnya ya, tergantung preferensi dari presidennya. Kemudian ada yang misalkan ketika itu mau diubah atau dibubarkan harus atas persetujuan DPR. Seperti itu. Jadi kementerian yang harus ada itu adalah yang terstate nomenklaturnya yang namanya disebut dengan jelas di dalam Undang-Undang 1945. Sementara yang apa namanya boleh dibubarkan tetapi harus dengan persetujuan DPR itu salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Sementara yang lain itu ada atau tidak ada hanya dengan pertimbangan saja dari DPR ya, pertimbangan saja dari DPR. Itu terkait dengan Kementerian Negara. Nah, untuk Kementerian Keuangan itu perpresnya disendirikan karena jumlah urusannya itu cukup besar gitu ya, termasuk Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Dalam Negeri itu sama ya. Kementerian Dalam Negeri dia itu akan mengatur mulai dari pemerintah provinsi sampai ke pemerintahan yang paling kecil yaitu pemerintah desa. Ya, itu dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian itu terkait dengan Kementerian Negara ya. Di sini nanti ada Perpres 68 tahun 2019, kemudian itu diubah kembali ya aturannya, diubah kembali di nomor 32 tahun 2021. Jadi yang apa di situ sudah dimasukkan Pak Presiden kita menginginkan untuk lebih banyak jabatan fungsionalnya. Ya udah masuk di situ di Perpres yang baru, termasuk aturan yang untuk Kementerian Keuangan. Oke. Nah, itu terus bagaimana struktur organisasi Kementerian Keuangan nanti, terus instansi vertikal itu yang kayak gimana, UPT dan seterusnya, kemudian sampai staf ahli dan staf khusus. Ya, kalau di kementerian struktur dan bahkan struktur organisasi itu sampai staf ahli itu berasal dari jabatan karir. Apa itu jabatan karir atau jabatan organik yang melekat? Jadi ya, ketika Jodistira Sarwa jadi pelaksana di kantor pusat DJP, misalkan di Kitsda jadi pelaksana di sana gitu ya. Terus naik jadi pejabat eselon 4, jadi kepala seksi, terus naik lagi jadi kepala subdirektorat, naik lagi dari direktorat, maka dia nanti bisa dipilih jadi dirjen pajak misalkan kayak gitu ya. Ya, itu jabatan karir atau jabatan organik. Sementara kalau staf khusus itu adalah hasil tunjukan dari menteri. Menteri ini kan jabatan negara ya. Jabatan negara itu berarti jabatannya bersifat politis atas preferensi dari si menterinya gitu ya. Nah, nanti untuk staf khusus itu
kalau misalkan menterinya misalkan dalam satu periode kepemimpinan gitu ya, dalam satu periode kepemimpinan, oh ternyata tiba-tiba presidennya merasa oh kinerja dari menteri A ini tidak baik gitu ya, maka dia bisa melakukan reshuffle kabinet, terus dia ganti menterinya, maka secara otomatis staf khusus itu akan ikut berhenti kalau menterinya berhenti. Ya kecuali dia dipertahankan oleh menteri yang baru. Itu sih pentingnya staf khusus, bedanya sama staf ahli. Dah selesai pertemuan 1 ya. Yang lainnya dibaca sendiri gitu. Ya. Oke. Nah, pertemuan 9 sampai 10 saya yakin Anda tidak akan sampai saya tidak menghafal ya. Kita cuma hafal tugas-tugas umumnya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, nanti kita harus menghubungi siapa atau kita harus kemana. Itu fungsinya tata kerja itu seperti itu ya. Kalau kita ada masalah, ya nanti ini itu akan didisposisikan ke siapa. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini. Saya harus berkoordinasi dengan siapa. Saya harus kerjasama dengan siapa. Itu kenapa kita perlu atau penting ya ketika misalkan nanti kerja di Kementerian Keuangan, Anda harus tahu misalkan DJPPR itu ngapain aja, DJPP secara umum ngapain aja, DJP itu punya instansi di bawahnya itu subdirnya itu apa aja gitu. Jadi ketika Anda bekerja kemudian ketemu masalah, oh oke, nanti kita dispo aja ke sana. Kita cari misalkan di website kan ada kan kontak dan seterusnya, kita cari ke sana. Kalau mahasiswa STAN itu lebih enak gitu ya. Anda punya jaringan ikatan alumni yang cukup kuat. Ya, jadi kalau misalkan Ivan misalkan ditempatkan di BKF, ternyata Rizka pengen membutuhkan kerjasama dengan BKF, tinggal kontak aja sama Ivan. Kalau di BKF tuh yang ngurusin ini di bagian mana ya? Kamu punya ininya nggak, kontaknya nggak? Nah, jadi komunikasi non formal itu bisa mempermudah pekerjaan kita yang bersifat formal. Seperti itu, ya. Itu tujuannya. Nah, jadi nanti di pertemuan 9-10, sebentar, ini kayaknya ada satu kelompok yang belum presentasi, itu kelompok 5 gitu ya. Belum presentasi ya. Oke, tapi saya sudah nilai tugasnya, kemarin PPT-nya. Nah, ini nanti saya sih pengennya ini kan ada berapa ini? Ada 10 ya, kecuali DJP kita punya 11. Ada 10 nanti kita bagi aja ya di sini. Kelompok 1 nanti Anda akan mempresentasikan terkait dengan Setjen Itjen, kelompok 2 BKF BPPK, kelompok 3 DJA DJPC, kelompok 4 DJPK sama Perben DJPB, kelompok 5 DJKN dan DJPPR. Ya. Itu pembagian tugas, sudah dapat tugas ya. Nah, seperti itu. Silahkan nanti dikerjakan berkelompok. Pekan depan semuanya harus disubmit di dalam LMS, nanti tinggal saya panggil ya siapa yang akan mempresentasikan. Saya pengennya pekan depan itu selesai presentasi, jadi pekan berikutnya itu saya buat studi kasus, Anda pura-puranya jadi Menteri Keuangan, saya kasih beberapa masalah, terus ini nanti akan didisposisikan kemana permasalahan ini. Ya, ada masalah ini harus ke BPPK, kalau misalkan mungkin bisa ke BPPK atau ke sama Puspa kalau misalkan menyusun rencana pembelajaran lampau misalkan. Ya, bisa kerjasama. Atau mungkin yang lain-lainnya, misalkan terkait dengan pendampingan, ini kan kayaknya pajak dampingin, Perben dampingin, BC juga mendampingi ke desa, jadi kadang desa itu bingung, ini banyak banget sih pegawai Kementerian Keuangan yang datang ke desaku, kayak gitu ya. Jadi kemarin ada yang keren tuh, ada yang tinggal di Malang nggak? Kepala Desa Pujon Kidul. Jadi kalau desanya itu dijadikan sebagai tempat untuk pengabdian masyarakat, atau dijadikan sebagai tempat untuk mengambil data penelitian, maka kepala desanya itu tidak hanya mengiyakan ya, mengizinkan, tetapi nanti Anda memberikan kontribusi apa buat desa saya, hasil kajiannya itu nanti akan berdampak apa buat desa saya. Nah, itu baru keren dan impactful gitu ya. Ya, kayak KTT Anda kan harapannya begitu ya. KTT Anda kan ada yang misalkan di KPP Pratama Padang 1. Begitu sudah selesai gitu kan, harusnya kan di situ ada rekomendasi gitu ya. Rekomendasi apa untuk disampaikan ke kepala kantornya. Ini loh Pak, kemarin dari hasil kajian yang saya lakukan ini ternyata ada kelemahan di sini gitu. Ya.
seperti itu. Gitu kan ya? Iya nggak? Iya dong, masa enggak? Nah itu untuk pekan 9 dan pekan 10. Jadi pekan 9 kita Anda presentasi sebanyak-banyaknya, kalau bisa semua kelompok udah present. Pekan 10 1 jam, nanti saya share materi, terus Anda cari, Anda disposisikan itu kemana, pekerjaan itu harus diselesaikan oleh siapa. Soalnya sudah saya buat gitu ya. Terus mudah-mudahan terlaksana. Nah, pertemuan ke-11 itu kita membahas khusus untuk DJP, karena DJP itu satu sekretariat jenderal, satu sekretariat ya, sekretariat DJP, sama 15 direktorat. Belum DJP ini punya instansi vertikal dan punya UPT. Jadi DJP sama DJBC itu termasuk yang lengkap. Dia punya instansi vertikal dan dia punya unit pelaksana teknis. Ya, instansi vertikal itu adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat yang ada di daerah. Maka nanti instansi vertikal ini akan banyak melakukan duplikasi fungsi. Fungsinya sama, cuma yang membedakan adalah apa? Nih kalau pajak. Apa? Basis kewilayahannya, ya. Jadi duplikasi fungsinya sama, tetapi areanya yang dipisahkan. Berarti dia pakai apa kemarin? Departementalisasi ya. Masih ingat 6 prinsip? Ya, di bagian geografis ya, dibatasi oleh kondisi geografisnya. Oke, jadi duplikasi fungsinya itu tetap sama. Nah, bagaimana supaya kalau duplikasi fungsi itu permasalahannya kan menginterpretasikan gitu ya. Maka dibuat aturan yang cukup ketat ya, SOP dari pusat. Itu kan kalau pajak ya, aturannya dari pusat. Nanti yang di sana, yang di Kanwil itu mengordinasikan ke KPP yang ada di bawahnya. Kemudian dia melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Gitu. Kalau ada permasalahan, maka KPP akan lapor ke Kanwil ya. Baru Kanwil nanti akan menyampaikan ke kantor pusat yang terkait. Kalau terkait dengan PPH nanti di mana, PP1 atau PP2 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi yang berada di instansi vertikal itu fungsinya adalah melaksanakan seluruh kebijakan ya, melaksanakan seluruh kebijakan yang disusun di kantor pusat. Oke, kalau unit pelaksana teknis, DJP juga punya unit pelaksana teknis atau UPT. Itu ada yang namanya klip DJP. Nah, denger ya? Apa tuh klip? Yang ngurus kering pajak kan? Iya, yang ngurus kering pajak dulu pas zaman talent pertama kali kering pajak aja ada itu ya, tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? 2007, 8 ya, 2009 tuh awal-awal yang jadi call center itu adalah lulusan terbaik STAN loh. Ya, jadi dipilih ada sekitar 40 lulusan terbaik. Kenapa? Ketika di call center karena dia yang akan langsung ngomong ke wajib pajak ya, ke stakeholdernya, maka di lulusan terbaiknya waktu itu dinilai dari IPK ya, dilihat dari IPK. Kalau sekarang kan ada IPK dan ada SKPM gitu ya. Kalau sekarang kan jadi selain IPK dilihat, oh ini udah IPK-nya bagus, kegiatan kemahasiswaannya juga bagus, perlombaan juga bagus. Nah, itu biasanya ditarik ke kantor pusat. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau dulu dilihat dari IPK dipilih 40 gitu ya. Salah satu saya punya keponakan masuk di call center dan ternyata karena dia tiap hari gitu ya, tiap hari harus ya dengerin pakai headset seperti ini gitu ya, mendengarkan keluhan, bahkan kadang-kadang lebih banyak ke makian sih waktu itu ya. Orang marah-marah ya, dengerin marah-marah di telepon, tetapi kita harus dengan tetap intonasi sambil senyum-senyum gitu ya, nadanya sambil senyum-senyum gitu ya, gestur senyum seperti itu. Sampai ada yang beberapa pegawainya ini mengalami ini ya, cukup serius di cedera di telinga ya, itu beberapa. Nah, tuh kalau BC itu biasanya BC itu kan punya apa ya, pos penjagaan lepas pantai gitu ya. Nah, itu kalau Anda mungkin siapa tahu Anda ditempatkan di BC kan bisa jadi ya, bisa saja. Itu mereka adalah lebih waktu itu ke manajemen stres gitu ya. Stresnya itu terkait dengan karena dia tidak bertemu dengan siapapun,
Jadi dia ada di menara pandang itu, kalau enggak dia di kapal, stay di kapal gitu ya, selama sebulan gitu, terus nanti pindah, nanti apa namanya, dia terus balik lagi ke kantor, mendarat, terus nanti balik lagi. Nah, itu manajemen stresnya adalah ketika dia hanya berkomunikasi dengan yang di talkie, dia tidak wifi tidak ada ya, di tengah laut gimana ada wifi gitu ya, seperti itu. Nah, itu manajemen stres waktu itu. Banyak yang mengalami stres kalau yang di kepabeanan dan cukai gitu ya. Nah, BC ini termasuk yang seru gitu ya menurut saya gitu ya. Pajak juga seru. Kenapa serunya? Anda menghadapi sekarang kan WP-nya makin kritis ya, makin kritis dan Anda harus menghadapi ya dengan baik, tetap harus melayani dengan baik gitu ya. Kalau BC itu ya itu tadi ada yang karena dia terkait dengan lartas ya, barang larangan dan terbatas gitu ya. Jadi dia penempatannya ada di perbatasan-perbatasan. Nah, itu yang seru gitu ya. Belusuan ke hutan. Mungkin Anda bisa dapat cerita dari teman-teman yang kerja di BC, di perbatasan, kemudian di bandara, selundup narkoba dan teman-temannya. Ya. Oke, dan kalau Anda diklat itu di kepabeanan dan cukai, itu diklat yang paling pendek itu 1 bulan dan diasramakan. Itu paling pendek ya. Kalau pajak kan diklat paling panjang 3 minggu gitu ya. Kalau pendidikan gitu ya. Oke, DJKN nggak kalah serunya karena dia menghitung aset. Ya, dia terjun ke lapangan yang menghitung aset ya pakai sampel kan ya. Ya benar-benar kalau ngitung aset hutan ya disampling, datang ke hutan, ngitung ukurannya berapa gitu ya. Pohonnya itu ada berapa dan seterusnya, luasnya berapa, nanti ya seperti itu, dikalkulasi. Ya masing-masing itu punya kelebihan lah ya. Di BPPK juga demikian ya. Setiap tempat itu pasti punya hal yang lebih. Oke. Kalau BPPK itu apa ya? Kalau BPPK saya selama di BPPK saya sudah muter ke banyak instansi ya, kerjasama dengan DJP di 34 kanwil, kerjasama dengan DJKN di 34 kanwilnya, kerjasama dengan perbendaharaan tidak sampai 34 kanwil waktu itu, ya waktu di kantor saya yang lama. Oke, seperti itu. Jadi sudah muter-muter, ya lumayan lah ya, yang belum Papua sama Aceh, dah tuh. Yang lainnya alhamdulillah sudah pernah. Terus itu selanjutnya adalah pertemuan ke-12 nanti kita, nah di sini terkait kementerian selain Kementerian Keuangan, jadi nanti akan saya ambil satu aja contoh ya dari Pemda atau dari KL, kementerian yang lainnya nanti gambarannya seperti apa. Sebenarnya ini sudah kita bahas ya. Untuk yang kementerian non-kementerian keuangan itu di sini sudah ada, tetapi bukan yang lebih ke aturan atau koridornya, bukan oh ini loh Kementerian Kesehatan itu kayak gini, Kementerian Pendidikan itu seperti ini, tidak, tetapi lebih kalau Kementerian Pendidikan itu masuk di kelompok berapa, berarti nanti set sekretariat direktorat sekretariat jenderalnya itu maksimal ada berapa biro dan seterusnya. Termasuk Wadirmik, coba di PKN STAN itu punya berapa wakil direktur? Nggak usah jauh-jauh dulu lah ke mana-mana. Ayo, punya berapa wakil direktur? PKN STAN, nggak usah bicara Indonesia. 4 bukan? 4. Apa aja Hilman? Nggak hafal sih, Bu. Nggak hafal. Ya, Akademik satunya. Oh, yang satunya akademik. Yang penting udah tahu 4 ya. Bener 4? Ya, 4. Iya, Bu. Terima kasih Hilman. Kalau direksinya 4 ya. Tapi wadirnya, wakil direkturnya berapa? 3 atau 4, Bu? Oh, 3 ya, Bu. Ya, 3 ya. 3 apa aja? Keuangan, akademik, sama kemahasiswaan. Iya, keuangan, akademik, sama kemahasiswaan. Nih, siapa wadir keuangan? Ini yang kalau suka ngurusin kepanitiaan. Nggak inget, tapi tahu, nggak inget namanya, tapi tahu wajahnya kan ya? Atau dua-duanya nggak tahu? Nggak juga, nggak tahu juga. Oke, Pak Agus Sunarnya atau Pak Asgar, wadir keuangan. Wah, nah ini harusnya tahu nih. Nah, kalau nggak tahu bangetan akademik, ayo. Wakil direktur akademik kan sering buka webinar gitu ya. Atau ke mahasiswa. Perempuan nggak sih, Bu?
Iya, perempuan. Betul. Siapa? Evi. Betul, Bu Evi. Satu lagi Wadirma, Wakil Direktur Kemahasiswaan. Nah, ini yang sering ketemu dengan Anda kan ya? Sering ketemu? Nggak Pak pernah Budi ada bukan, kegiatan Bu? sama Pak Budi, betul. Ya, Pak Budi Waluyo. Betul. Ya. Nah, oke. Sip, itu ya. Oke. Kalau sekarang PKN STAN itu prodinya apa saja sih? Nggak tahu, Bu. Udah ganti-ganti. Kebanyakan di rumah ini Joel nih, Ruhut. Apa prodinya apa aja? Manajemen keuangan negara, Bu. Manajemen keuangan negara. Oke, apa tuh MKN ya? Oke, terus satu lagi. Sektor publik. Akuntansi sektor publik. Satu lagi. Manajemen aset publik bukan, Bu? Iya, MAP benar. Kira-kira D3 pajak gimana potensi kedepannya? Dihapus terakhir kita. Masa? Oh, enak aja. Saya D4 katanya, Bu. Oh, D4. Dibanding. Ya, saya Iya. dilikuidasi dong ya. Ya, saya itu sedih ya. Saya itu dulu penempatan di D3 BC, dipindah ke salah. Saya itu pernah di D3 KPN, terus pindah ke D3 BC, terus dipindah ke D3 pajak. D3 pajak pindah ke D1 pajak. D1 pajak likuidasi balik ke D3 pajak gitu ya. Nggak tahu besok itu kemana gitu. Jadi curhat kan ya saya ya. Oke. Ya. D4 pajak ya. D4 pajak itu sebenarnya kami itu sudah, ini termasuk current issue PKN STAN ya. Kita tuh sudah menyusun kurikulum itu dari tahun 2017 untuk D4 pajak. Tetapi yang goal untuk D4 cuma 3 itu ya MAP, MKN, dan ASP. Jadi untuk materi perpajakan dan kepabeanan dan cukai nanti dijadiin satu di MKN. Yang tadi yang keuangan negara. Ya dijadiin satu di MKN. Ya kalau ASP khusus untuk akuntansi, kemudian MA itu terkait dengan pengadaan, aset, dan seterusnya. Teman-teman yang ke DJKN dan seterusnya. Jadi teman-teman yang nanti penempatannya di pajak atau di BC itu ya mungkin nanti dari MKN gitu ya. Seperti itu. Ya, walaupun sekarang itu semua D4 itu mempelajari sedikit-sedikit kulitnya saja. Pajak belajar sedikit, BC belajar sedikit gitu ya, tidak mendetail seperti Anda. Bagaimana D3 pajak? Masih ada gitu ya. Tetapi kita akan mendidik teman-teman yang dari D1. D1 yang kemarin itu nanti masih ada bisa tugas belajar ke sini gitu ya. Jika ada anggarannya. Kan gratis ya sekolah masuk di sini ya. Jika ada anggarannya ya. Jadi D3 kemarin kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan DJP, masih butuh enggak untuk D3 dan seterusnya. Ya. Oke, itu terus itu current issue Izin bertanya, Bu, mungkin. Iya. Adik kelas itu nggak ada yang berbasis militer juga berarti, Bu, yang apa keuangan negara itu, manajemen keuangan negara. Berbasis militer maksudnya apa? Kayak bea cukai gitu, Bu. Emang bea cukai kita berbasis militer. Enggak Ayo. tahu semi, Bu. Semi. Entah militer. Ya, sih, Bu. Ya, semi militer ya. Semi militer itu dari sisi pakaiannya ya. Dari sisi pakaiannya. Kalau ya sama mereka ada semacam kayak MFD. Anda pun dapat MFD kan kemarin? Apa tuh? Enggak ada kayaknya. MFD mental, saya lupa singkatannya. Oh ya, berarti yang dapat cuma PC gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Anda tuh jangan kalah jiper, kalah keren sama PC dong ya. PC kan seragam gitu ya. Anda tunjukkan dong, tanpa seragam kami juga bisa kompak gitu ya. Oke, seperti itu. Jangan mau kalah gitu ya. Oke, ya. Ya, pertanyaan dari Hilman. Sekarang kita kan mengarahnya ke pendidikan karakter gitu ya. Saya sedang melakukan penelitian tapi nggak selesai ya Allah gitu ya. Apakah ada impact yang signifikan gitu ya ketika adik kelas Anda gitu ya ditaruh atau dalam waktu 1 tahun gitu ya dimasukkan di dalam asrama dengan Anda yang tidak diasramakan gitu ya. Saya sedang membuat kajian tentang itu.
kalau impact-nya cukup signifikan ya udah nanti kita ini ya. Nah, namun karena ini adalah tahap awal pasti segala sesuatunya tidak sempurna gitu ya. Jadi pasti impact atau dampak yang diharapkan pasti mungkin tidak cepat untuk didapatkan gitu ya kan, dari sisi entah kurikulumnya atau programnya ya, itu masih sambil berjalan seperti itu. Jadi Hilman, ya untuk kedepannya sih tidak ada ya. Namun nanti di dalam program pengembangan karakter gitu ya, di UPK unit pengembangan karakter itu nanti akan disisipkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan semi militer ya, enggak lah, 1/4 militer, saya nggak ngerti gimana cara menyampaikannya ya. Jadi kemarin apa ya, adik kelas Anda mungkin ya, kakak tingkat Anda sih. Kemarin yang alih program itu seminggu kemarin, ya, waktu Anda libur itu mereka sedang ada kayak dinamika kayak pembekalan gitu ya. Salah satunya adalah baris berbaris. Ya itu masih baru berbaris ya, tahu. Berbaris itu kan sepersekian dari kegiatan militer ya, nggak sampai 1/4-nya bahkan. Ya baru di tahap seperti itu. Gitu Hilman, itu yang bisa saya sampaikan. Gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya di pertemuan berapa pas ini. Seperti itu. Ya, oke. Terus di sini ada di pertemuan ke-13 itu ada terkait dengan delayering. Nanti Anda akan kayaknya ini ada kuliah umum gitu ya, terkait dengan flexible working arrangement. Nah, ini di delayering itu sudah dilakukan ya, 98% untuk pemerintah Pemprov dan Pemda, dan kementerian juga sudah mulai menyusun ini sih delayering ini. Kemudian flexible working arrangement ya, FWA itu termasuk di dalamnya FWS, WFH, WFO itu masuk di flexible working arrangement itu ya. Terus kita punya ada Kementerian Keuangan, ada yang namanya kantor satelit, dan kita dijadikan sebagai uji coba, dan PAN RB ingin melihat gitu ya. Nanti kalau di Kementerian Keuangan jalan, oke lah, siapa tahu nanti bisa diduplikasikan di instansi yang lainnya yang mempunyai instansi vertikal. Lah kalau kerjanya di Pemda ya nggak perlu kantor satelit ya, kantornya cuma di situ saja gitu ya. Tetapi kalau semacam Kementerian Keuangan, jadi kalau Anda ditempatkan misalkan di BPPK, Anda punya potensi untuk dimutasi ke balainya ada berapa ya? Ada 11 kalau nggak salah ya, BPPK itu. Anda punya potensi untuk ditempatkan ke 11 lokasi di seluruh Indonesia. Nah, kadang-kadang orang itu kan home base-nya di Jogja, penempatannya di Jakarta. Nah, jadi nanti pegawai itu diberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah di kantor Kementerian Keuangan ya, yang tercatat oleh aset yang ada di DJKN tadi terdekat. Seperti itu. Oke, silahkan yang ke toilet. Pertemuan ke-14 seperti biasa nanti review ada kuis ya, gitu ya dari saya. Orang kuis yang kemarin aja belum saya koreksi ya. Gimana coba, ya Allah, saya tuh saya nggak mau ngeluh sih ya, karena saya dapat beberapa tugas tambahan ya, jadi agak sedikit babak belur nih saya semester ini ya. Ini kan lagi bareng-bareng SPMB jalan, terus ini ke Jatim jalan, belum pekan depan, minggu depan kan Menteri Desa mau datang ke sini ya, belum tahu ya. Tanggal 22 itu ada kegiatan situ. Mungkin Anda ada yang terpilih jadi duta SDGs desa? Oh, nggak ada ya? Oh ya, nggak ada. Oke. Jadi nanti kita akan kukuhkan tuh pekan depan ya, SDG Center sama itu ya, itu termasuk bagian dari urusan saya di pekerjaan saya hari ini. Jadi selain sebagai dosen, ya saya diminta untuk ngurusin sesuatu di P3M gitu ya, jadi koordinator pengabdian masyarakat. Sip, gitu ya. Lanjut, dah itu adalah materi kita. Nah, nanti kalaupun misalkan kita ngobrol-ngobrol santai aja, dan misalkan ada pertanyaan terkait dengan manajemen PNS, silahkan ya, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, nanti kita bahas itu saja ya. Soalnya kalau kita bahas kalau ini ya, yang penting kalau yang ini itu Anda tahu kalau ada masalah ini nanti kita kerjanya sama siapa? Oh, DJKN, oh DJPPR kalau terkait dengan pembiayaan dan seterusnya ya, perimbangan keuangan ke DJPK dan seterusnya. Ya itu, jadi nanti tolong yang menyusun ini tugas untuk ini ya, pertemuan 9-10 ini, itu silahkan disusun struktur organisasinya saja,
plus current issue. Nah, misalkan sekarang Setjen itu lebih lagi fokus di apa sih? Misalkan dia punya inovasi tentang apa sih? Gitu ya. Kemudian dia menjalin kerjasama dengan apa sih? Gitu. Jadi current issue-nya saja. Kalau struktur sebenarnya tugas dan fungsi itu kan sudah bisa dibaca di aturan gitu ya. Jadi Anda sajikan aja strukturnya. Oke, nanti Setjen itu punya ini loh, punya ini sampai level eselon 3. Nggak usah sampai level jabatan pengawas atau eselon 4. Ya, cukup sampai di level eselon 3. Jelas? Oke, nah tapi yang harus hati-hati adalah kayak BPPK, DJBC, DJPB, DJKN. Nah, instansi yang saya sebutkan tadi, dia itu memiliki instansi vertikal, ada yang punya instansi vertikal dan ada yang punya UPT. Jadi untuk kelompok yang dapat BPPK, DJBC, Perben, KN, Anda kepoin sampai ke UPT dan instansi vertikalnya. Ya, itu berbeda. Ininya organisasi tata kerjanya, aturannya berbeda. Jadi Anda bisa searching di SJDIH Kemenkeu. Pernah googling ke situ? Ya, SDJIH Kemenkeu. Peraturan pernah. Ya, di situ ya. Di situ SDJIH Kemenkeu itu aturan-aturan untuk yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Anda kata kuncinya tinggal di search organisasi tata kerja, misalkan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Ya, Anda cari di situ, nanti di situ sudah ada mana aturan yang tidak berlaku, yang dicabut atau yang diubah gitu ya, atau yang masih jalan sampai hari ini. Seperti itu. Kalau aturan-aturan yang baru itu kan butuh proses ya, ketika ada perubahan gitu ya, butuh proses, jadi tidak langsung berubah organisasinya tetapi secara bertahap ya, termasuk perubahan yang terjadi di DJP kemarin ya, perubahannya secara bertahap. Untuk tugas ada pertanyaan? Kelompoknya masih ingat ya? Di submitnya perwakilan kelompok atau semua anggota, Bu? Presentasinya? Yang disubmit di LMS, Bu. Oh, perwakilan aja. Kayak kemarin bukannya cuma satu ya yang submit LMS ya? Perwakilan sih, Bu. Iya, perwakilan. Jadi satu otomatis kayaknya nanti kelompoknya sudah ketak semua. Kalau nggak salah gitu ya. Kemarin udah saya setting seperti itu soalnya. Gitu ya, Ruhut. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti kalau ada kesulitan silakan tanyakan di grup WA supaya grup WA-nya agak berfungsi sedikit gitu ya. Oke, jangan fungsinya cuma Bu nilainya sudah apa belum Bu, nilai saya aman atau tidak, itu kayaknya deh yang ditanyakan ya. Oke, ya kalau enggak kita lanjutkan ke sini ya. Ya, ini udah jam segini aja. Ini kebanyakan nge-tablet nih saya nih kayaknya hari ini. Tuh, ya. Satu seneng kalau ketemu mahasiswa, kenapa? Karena saya bisa meluapkan 20.000 kata-kata. Ya, kalau lagi stres itu happy gitu ya, kalau ngomong sama Anda ngalor ngidul ngetan ngulon itu nggak kelihatan sedihnya, nggak kelihatan capeknya ya. Nah, itu mahasiswa membawa dampak positif buat saya, tapi juga membawa dampak negatif kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kalau dicari misalkan, Pangeran lagi di mana sekarang, ada di sedang di depan laptop nggak? Loh, nggak nyaut kan? Oh, nyaut. Gitu ya. Oke. Langsung kaget dia. Ada apa nih? Gitu ya. Ya, dah. Sip. Ya. Nih, nah ini kelompok kementerian, saya cepet aja ya. Ini aturannya detailnya. Oke. Tadi ada 34 kementerian negara. Nah, presiden itu punya hak ya, tidak harus semuanya ada. Tetapi maksimal adalah 34 kementerian negara. Ya. Pak Jokowi termasuk yang memaksimalkan semuanya. Yang paling sedikit itu zamannya Pak SBY kalau nggak salah. Ya, jadi dia digabung-gabung gitu ya. Nah, Pak Jokowi menggunakan semuanya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, itu di layar ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan Menko. Menko itu adalah yang mengoordinasikan kementerian-kementerian ya, kementerian koordinator bidang perekonomian, jadi ada Kementerian Keuangan, Bappenas dan seterusnya, nanti yang akan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian atau Menko Perek ya. Tuh, jadi tugasnya adalah koordinasi dan sinkronisasi ya, termasuk dia melakukan pengendalian kebijakan ya. Jadi sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian. Kalau Kementerian Keuangan nanti ada subsidi untuk
UMKM dan seterusnya nanti seperti apa. Nah, itu ada pengendaliannya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan kita punya juga pengendali yang macam Menko ini, yaitu Pusaka, Pusat Harmonisasi Kebijakan. Ya, itu ada di Kementerian Keuangan. Nah, di kelompok 1 itu yang namanya atau nomenklaturnya disebut, yaitu ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Itu yang tidak boleh dibubarkan, ya. Oke. Kemudian kalau yang kelompok 2, ruang lingkupnya yang disebut, ya, terkait dengan perikanan nanti akan dikelola oleh negara. Nah, berarti lingkupnya adalah terkait dengan apa, misalkan sumber daya alam dan seterusnya, ya. Nah, itu ruang lingkupnya saja yang disebutkan, tidak disebutkan dengan jelas nomenklaturnya. Nah, Kementerian Keuangan masuk di dalam di dalam kelompok 2, dan Kementerian Keuangan itu Kementerian Keuangan, kemudian sekarang namanya Humham, ya, Kementerian Hukum dan HAM, satu lagi adalah Kementerian Agama, itu termasuk tidak boleh dibubarkan, atau kalau misalkan mau dibubarin itu harus dengan persetujuan DPR. Yang lainnya selain 3 itu hanya dengan pertimbangan dari DPR. Nah, kelompok 3 itu fungsinya adalah dia hanya untuk mempertajam fungsinya aja, ya, mempertajam fungsi dan melakukan fungsi koordinasi terkait dengan program pemerintah. Contohnya ini untuk yang kelompok 3 itu punyanya Pak, siapa itu yang dulu punya klub sepak bola itu loh, Erik. Iya, itu Menteri Kementerian apa itu ya, BUMN, ya. Ya, Kementerian BUMN itu jadi dia mempertajam, ya, mempertajam fungsinya dengan terkait dengan badan usaha milik negara, termasuk UKM. Nanti dia akan bisa kerjasama dengan Parekraf, bisa kerjasama dengan Kementerian Keuangan, bisa kerjasama dengan Kementerian Perekonomian, ya. Untuk 2 tahun ini Kementerian Keuangan bersinergi dengan baik, gitu ya, antara Kemenparekraf, kemudian Kemenkop dan UKM, satu lagi adalah Kementerian Perekonomian. Ya, kita bekerja sama terkait dengan pendampingan apa tadi? Pendampingan UMKM ataupun pendampingan BUMDesa, UMKM dalam hal ini, ya. Mungkin Anda pernah terlibat tahun kemarin, ya, kayaknya kita pernah merekrut mahasiswa. Ada program kerja yang namanya BKDT. Pernah dengar? Ya, mungkin yang rumahnya deket-deket Danau Toba, Medan sana pernah dengar program ini, ya. Beli Kreatif Danau Toba. Ya, yang kerja sama-sama Kemenparekraf sama Pak Sandiaga Uno. Oke, itu adalah kelompok-kelompoknya. Sip, agak sedikit cepat. Nah, ini adalah Menko, Menteri Koordinator. Nah, hafal nggak? Menteri Koordinator bidang apa tuh? Bidang politik, hukum dan HAM. Siapa tuh? Siapa? Mahfud MD, Bu. Ya, sering warawiri juga tuh, ya, di TV. Menko Perek. Pak Erlangga. Kemudian ini badan, bisa disebut badan, ya, Badan Bappenas, ya. Badan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Siapa nih? Oh, orang Jawa Timur nih. Pak Muhajir Effendi, gitu ya. Saya kemarin ketemu sama sekretarisnya tuh di Malang, dan maksudnya yang ngurusin gitu, ya. Ya, jadi dia punya tangan kanan di Malang. Namanya Pak Misri, sesuai dengan namanya Misteri, ya. Pengen lucu tapi nggak lucu ternyata, ya. Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pak Luhut, Bu. Pak Luhut. Ya, Luhut, Bu. ini yang paling terkenal, ya. Pokoknya kalau ada apa-apa dimintai tanggapan dari Pak Luhut dulu, gitu ya, baru saya setuju. Itu kata netizen Indonesia. Itu, ya. Anda nggak tahu pusingnya jadi Pak Luhut sih, ya. Kita itu kan hanya bisa menilai, ya. Gitu, ya. Oke, seperti itu. Kalau Anda di ASN, calon ASN, ya, Anda boleh mengkritisi pemerintah, tetapi harus dengan cara-cara yang baik. Karena apa? Medsos Anda di tracking, ya. Yang tracking siapa? BIN, ya. Iya kan? Anda sudah memasukkan daftar medsos nggak? Sudah saya ganti, Bu, medsosnya, gitu, ya, namanya. Dulu udah masukin kan, ya? Pada waktu masuk di PKN Stan? Udah nggak aktif, Bu.
Oh, sudah nggak aktif. Ya nggak apa-apa, nanti ditanya lagi. Kalau Anda sudah definitif ya, pasti akan ditanya lagi. Karena sekarang kalau misalkan tadi ada flexible working arrangement, itu akan dicek juga mobilitas Anda. Wah, Rian, ini kayaknya ya WFO, tapi kok ke Bandung, ke Bogor, kok malah jalan-jalan. Itu kedeteksi ya. Karena di kita itu sudah, kalau di Kementerian Keuangan itu sudah ada ngelacak lokasi gitu ya. Jadi kalau organisasinya saklek bener ditanyain, loh Bu Riani absen pagi di Bekasi kok absen siang di Bintaro gitu ya. Rumah saya 4 gitu ya. Tapi kan yang terdaftar di apa namanya? Di kantor itu kan alamat sesuai dengan KTP dan alamat tinggal gitu. Ada 2 ya, alamat KTP dan alamat tinggal. Ya. Dan saya pun kalau misalkan saya sedang ke Bekasi gitu ya, misalkan ada suatu hal dan harus ke Bekasi, saya harus izin gitu ya, izin ke kaprodi saya. Bapak, mohon maaf, saya besok pagi saya mau izin misalkan ngurusin KTP Pak, ngurusin SIM gitu ya, mau perpanjangan SIM Pak, jadi saya presensi dari Bekasi. Baru baik Bu Riani gitu ya. Jadi nanti kalau dari bagian kepegawaian ngecek, Bu Riani tanggal sekian kok di Bekasi ngapain? Atasannya nggak tahu, berarti saya bisa dikenakan hukuman disiplin. Seperti itu. Ya, mungkin tidak semua bagian kepegawaian concern ke situ ya, tidak semuanya, tetapi di BKN STAN termasuk yang cukup detail terkait dengan hal itu ya. Saya harus bersyukur sih gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus taat kepada aturan itu bukan karena nama kita dipampang ya, karena memang kita harus sadar menaati itu ya. Dalam agama kan gitu ya, kita harus taat pada pimpinan dan aturan gitu ya. Oke. Sip, lanjut. Terus Kementerian Dalam Negeri, nggak usah lah, bukan pelajaran IPS, jadi nggak perlu ditanya-tanyain satu-satu ya. Ini terkenal juga ini ya, Menteri Dalam Negeri. Ya, siapa Menteri Dalam Negeri? Pak itu. Tito Pak Karnavian. Tito. Ya, Kemenlu, Bu Retno, gitu ya. Menteri Pertahanan. Pak Bowo. Pak Prabowo, dan yang lain-lainnya. Ya, nah ini tadi yang saya sampaikan, kelompok 2 ada sebanyak ini dan kita ada semua ya. Oke. Satu, agama, hukum, dan keuangan ini yang tidak, yang maksudnya tadi ya, kalau misalkan nggak mau ada kementerian itu, maka harus dengan persetujuan DPR. Kalau yang lainnya hanya dengan pertimbangan. Maka seringkali kalau misalkan presiden ganti, nama kementeriannya ganti ya. Ya, itu anggaran, coba bayangkan ya. Anggaran buat kalau ganti, dulu dari kan dulu namanya departemen ya. Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan itu luar biasa loh. Kenapa? Karena logonya ganti, butuh biaya, kertas persuratannya ganti semua dari departemen ke kementerian, ganti semua. Padahal kan kalau nyetak kan jumlahnya sudah sangat banyak ya. Ya itu. Jadi kalau presiden ganti, menterinya, nama kementeriannya ganti, nanti kop-kopnya ganti, ya biayanya. Gitu ya, nambah biaya sebenarnya. Kalau sering-sering ganti itu kayak gitu. Ya, tapi itu adalah hak presiden untuk menyusun kabinetnya. Oke, ini kita sekarang yang existing saat ini dan Pak Jokowi memakai semua. Kelompok 3. Nah, ini yang tadi untuk mempertajam fungsi ya, termasuk Kemenparekraf, ya, Kemenparekraf, Kop UKM dan seterusnya yang ada di situ. Wes, terus tugasnya Anda bisa baca di sini. Nah, ini adalah fungsi koordinasi. 1, 2, 3 itu sudah keurusan tertentu, gitu ya. Fungsinya adalah untuk membantu presiden dikaitkan dengan program pemerintah atau program pembangunan nasional. Oke, ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Ini bisa dibaca sendiri, ya. Anda lihat, jadi di sini ada juga ini ditambahkan dengan koordinasi dan sinkronisasi, ya, sesuai dengan bidangnya. Kebijakan kementerian dan lembaga. Jadi ada beberapa kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko, gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini sudah ini sesuai dengan urusan pemerintah ya sendiri. Ya, tidak ada fungsi koordinasi karena dia mengkoordinasikan kementerian dirinya sendiri. Kelompok 2, nah di sini
sampai pusat ke daerah dan seterusnya ya. Ini ya pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, dukungan administrasi. Nah, ini kita lihat di sini, ini yang membedakan adalah nih, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah. Ya, jadi kita ada yang namanya instansi vertikal. Gitu ya. Kalau ini kan bukan instansi vertikal tetapi turunannya. Jadi Pemprov, Pemda itu ya, itu merupakan bagian dari pelaksanaan bawahan dari pusat gitu ya. Kalau kita punya yang namanya instansi vertikal. Ya, kelompok ketiga lebih ke penajaman fungsi. Ya, oke. Di sini ya. Nah, ini yang penting ya terkait dengan penamaan atau nomenklatur. Jadi kalau Anda berada di sebuah kementerian dan Anda kerjasama dengan yang namanya direktorat, berarti itu masuk di kelompok 1. Kementerian itu ada yang namanya direktorat jenderal, dirjen, ya, di kelompok 1 atau kelompok 2. Kalau Kemenko dan atau yang penajaman fungsi, kementerian yang penajaman fungsi itu namanya deputi. Ya, unsur pelaksana. Unsur pelaksana itu adalah yang lebih banyak ketemu langsung dengan stakeholder. Urusan-urusan teknis ya, ketemu banyak dengan stakeholder. Unsur pengawasnya namanya inspektorat, pengawas. Unsur pembantunya namanya sekretariat jenderal, sekjen. Unsur pendukung namanya badan. Jadi BPPK dan BKF itu adalah unsur pendukung. Direktorat Jenderal Pajak berarti unsur pelaksana kebijakan teknis terkait dengan perpajakan. Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai berarti unsur pelaksana teknis terkait dengan urusan kepabeanan dan cukai dan seterusnya. Oke, nah kelompok 3 dan kelompok Kemenko itu namanya deputi. Jadi kalau di sini ada dirjen ada deputi. Di sini di bawahnya dirjen ada subdir ya, subdirektorat. Kalau di sini ada yang namanya asisten deputi. Itu yang membedakan antara kelompok 1, 2 dan kelompok 3 dan Kemenko. Jadi ini hampir mirip ya. Jadi kalau dilihat dari organisasi, strukturnya ini organisasinya lebih pendek atau lebih kecil bila dibandingkan dengan 1 dan 2. Nah, itu terus namanya juga di sini Inspektorat Jenderal, yang di sini hanya inspektur saja. Dan ini sangat simpel nanti. Nah, susunan organisasi kelompok 1 dan 2. Nah, ini Kementerian Keuangan nanti diatur sendiri. Kalau di bawah sekjen, sekretariat, itu pemberian namanya ya. Jadi kalau misalkan kita punya Kementerian Pertanian misalkan. Kementerian Pertanian. Nah, itu pasti dia punya sekjen ya. Di bawah sekjen itu ada biro. Kalau dia punya direktorat, maka di bawahnya namanya adalah subdirektorat. Sama, Kementerian Keuangan juga demikian. Ya, ini kalau ini nah kalau dia punya badan ya, maka di bawahnya itu adalah pusat. Tetapi ada juga yang dia pendukungnya itu disebut pusat, bukan badan. Ya, kalau Kementerian Keuangan kita pakai istilah ini. Ada juga yang langsung pusat. Oke, seperti itu. Oke, nah kalau yang namanya bagian, nah, kita lihat ya, yang namanya bagian, kalau ada kan ada istilah apa? Kalau Anda PKL itu yang sering muncul apa? Seksi ya? Seksi, terus apa lagi? Ayo, yang di KPP. Seksi, terus ada kepala KPP kan? Ya, kepala Iya, Pak. kantor. Iya. Ya, kepala kantor, ini kepala kantor yang di sini. Terus apa lagi? Fungsional masuk ke sini. Oke, masuk fungsional. Jabatan fungsional, jabatan. Yang struktural ada apa? Seksi kan ada banyak tuh ya. Paslon, PDI. Ya. Pelayanan, Bu. Seksi pelayanan, oke. Selain seksi. Subbagian. Nah, Administrasi subbagian. dan ya. Iya, subbag. Nah, kenapa kok sama-sama, ini kan sama-sama selevel dengan ini ya,
eselon 4 atau jabatan pengawas ya. Ya. Kalau yang ini kan eselon 3 ya. Yang ini eselon 3, yang fungsional tidak ada eselon. Ya. Oke. Seksi dan subbag. Nah, kalau seksi itu pekerjaannya pasti pekerjaan teknis yang ketemu sama stakeholder. Tetapi kalau subbag, jadi ini urusannya itu keluar. Urusannya sama stakeholder. Ngurusin. Sementara kalau subbag itu apa? Ngurusin apa dia? Kepegawaian, Iya, ST, gitu ya. Kepatuhan internal. Rumah tangga. Iya, rumah tangga, aset dan seterusnya. Ya. Jadi kalau bagian itu urusannya adalah ketatausahaan. Jadi ini disebut dengan ketatausahaan. Nah, yang biro berarti dia sudah ngurusin masalah yang sifatnya teknis. Ya, ketemu sama stakeholder. Ya, jadi yang bagian itu ngurusin pegawainya ke dalam, yang di dalam. Oke, ini kalau kita berada di ya, bisa di sekretariat jenderal ya, di sekretariat jenderal. Nah, nah ini ya, jadi ini kan seksi, di sini muncul seksi kenapa? Karena di sini ini kan DJP ya, DJP itu direktorat. Ya, direktorat itu di sini berarti ada subdirektorat, ada direktorat, subdirektorat. Nah, kebetulan KPP ini masuknya adalah instansi vertikal. Dia berada di bawah koordinasi dari Kanwil. Gitu ya. Dikoordinasikan oleh Kanwil. Nah, tetapi kan sebenarnya dia ini kan perpanjangan tangan dari DJP. DJP itu unsur apa tadi, direktorat? Unsur pelaksana. Maka penamaannya di sini adalah seksi. Tetapi kalau BPPK, badan, kita lihat ya, badan itu di bawahnya ada pusat, ya ini eselon 1-nya. Nah, ini kan direktorat tadi ya, eselon 1-nya, ini eselon 2-nya subdir, eselon 2-nya pusat. Nah, di pusat ini nanti istilahnya adalah bagian dan bidang. Ya. Bagian itu sama ngurusin ketatausahaan. Bidang baru ngurusin pekerjaan teknisnya. Kalau direktorat unsur pelaksana, jelas nggak? Maksud saya jelas nggak? Atau bingung? Ini istilah penamaan aja sih ya. Jadi kalau saya punya setjen, sekretariat ya atau setjen, itu pasti namanya adalah biro sama bagiannya. Ada biro. Di dalam biro nanti ada bagian. Oke, kalau direktorat itu ke bawah itu ada yang namanya dirjen ya, ini DJP, dirjen, direktorat, dirjen. Berarti di sini ada direktorat. Sama-sama level eselon 2 ya. Tetapi kalau badan di sini ada pusat. Direktorat di bawahnya, kalau di sini tadi ada bagian, di sini ada subdirektorat. Ini kan eselon 3 ya. Subdirektorat. Di bawah subdirektorat ada seksi. Kalau di bawah pusat di sini ada bagian dan ada bidang. Di sini ada bagian dan ada subdir. Yang beda adalah ininya. Di sini namanya bidang pelaksana tadi saya, di sini subdir, di sini nanti di sini bidang juga. Ya. Oke, kita lihat dulu satu-satu detailnya. Ya, mungkin nanti nggak akan keluar sih ujiannya. Oke, pokoknya intinya gini. Kalau Anda ngecek misalkan Kementerian Pendidikan, Anda harus cek tuh. Kementerian Pendidikan benar nggak setjennya maksimal 7 biro, tidak lebih dari ini bironya. Kalau benar oke, berarti sudah sesuai dengan OTK berdasarkan Perpres gitu ya. Di dalam satu biro di dalam Kementerian Pendidikan itu ada lebih dari 4 bagian atau kurang. Kalau kurang nggak masalah, kalau lebih itu yang tidak boleh. Jadi organisasi itu tidak sembarangan. Misalkan kayak PKN STAN. PKN STAN ada berapa bagian? 4 tadi ya, Bu? Apa bagian? 4 tadi apa 4? Itu kan wadir, direksi, direktur, dan 3 wadirnya. Kalau bagian ada berapa? PKN STAN itu termasuk yang kompleks ya. Dia punya struktural, iya. Dia punya organisasi kayak perguruan tinggi, iya. Dia punya senat juga ya. Oke.
Ayo, bagiannya apa? Bagian Kalau itu masuk ke kayak prodi-prodi itu nggak sih, Pak? bukan, beda lagi. Itu nomenklatur akademik gitu ya, yang kayak perguruan tinggi itu beda lagi. Bagian apa bagian? BAAK. Ya, itu kan bagian. Ada bagian akademiknya. Kalau Anda mengganti-ganti jadwal itu di mana? Admindik. Nah, di adminnya ya, admin pendidikan. Admindik itu kan admin pendidikan. Itu kan berada di bawah eselon 4-nya adalah apa? Administrasi, subbagian administrasi akademik. Ya. Kalau BAAK bagian administrasi akademik dan apa? Oh yalah, ternyata PKN STAN aja juga belum jelas ya. Ya, PKN STAN itu kan gini. Yes, mana ya? PKN STAN. Gitu ya. Dipimpin oleh siapa? Direktur. Direktur punya wadir, wadikeu, wadirma, kemudian wadirmik gitu ya. Di bawahnya nanti di sini ada prodi. Segala macam prodi tadi ya yang Anda sebutkan. Terus di sini nanti juga ada yang namanya bagian. Jangan salah, di sini juga ada yang namanya pusat. Benar? Ayo, benar nggak? Prodi tadi sudah disebutkan, ada MAP, ada MKN, ada ASP, D3 pajak, D3 BC, D3 KBN, apa lagi tuh? D3-nya apa lagi sih? D3 akuntansi, gitu ya. D3 akuntansi dan seterusnya. D3 PBB penilai, kelewatan. Ya, PBB penilai. Bagian, nah bagian apa aja? Ada apa? Ada BAAK. Siapa aja BAAK itu? Ada Subama. Pernah dengar? Subbagian itu kan singkatan ya. Subama. Subbagian administrasi ya. Kemahasiswaan ya. Terus apa lagi? Subbag administrasi akademik gitu ya. Ini yang kalau ganti-ganti jadwal. Ada lagi, satu lagi, apa lagi? Subbagian administrasi kemahasiswaan dan kealumnian. Ini kemahasiswaan dan kealumnian itu BAK ya. Subbagian administrasi apa sih? Akademik dan kealumnian. Ini ada apa? Huker ya? Kerjasama dan kehumasan. Iya, kerjasama dan kehumasan. Ini masih ada satu lagi loh, ini kan eselon 3-nya ya. Siapa? BKU. Kalau Anda mau pinjam gedung G. Udah lupa. Kalau Anda mau pinjam lapangan sepak bola buat lomba. Kalau mau minjem bis untuk pergi studi banding. Ini ke BKU. Di sini ada bagian keuangan, kemudian bagian tata usaha ya. Bagian aset ya, ada 3 pokoknya. Baru ada pusat, apalagi ini ya. Apa? Pusat. Apa meneh kuwi pusat? Ini baru PKN STAN loh, nggak usah jauh-jauh dah ke DJP. Ayo PKN STAN dulu, dikuliti. Pusat apa aja? Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, P3M sekarang saya di sini nih. Ya, jadi koordinator di situ. 3M. Makanya kerjanya sabar kan jadi curhat kan. Oke, terus apalagi? Waduh. Ada SI ya. Ada SPM. Ada pusat bahasa. Lah akeh banget di sini. Ada UPLB. Ada apa lagi? P2AI. Masya Allah, kok ternyata banyak banget ya. Ada apa lagi? UPK. Tuh.
banget. UPK itu juraganya yang punya asrama. Nih P2AI itu juraganya yang punya KLC. UPLB ini yang duitnya paling banyak nih, ya. Jadi kalau ada kerjasama sama Pemda minta tolong Buriani tolong pergi, kemarin diminta ya, Buriani tolong pergi ke Minahasa selama 1 minggu untuk mendiklatkan pegawai di Pemda sana misalkan. Dapat duit tuh PKN STAN, masuk ke sini duitnya. Ya, jadi penerimaan negara bukan pajak. Buriani kemarin mana lagi ya? Belitung. Ya, saya jalan-jalan terus ini ya. Ya. Saya nggak pamer loh ya. Tapi saya kayak gitu tuh pasti ada beberapa peran yang dihilangkan ya. Saya udah komit dengan keluarga. Kalau saya masih bisa mendelegasikan ke orang lain ya, yang pergi orang lain saja. Kalau saya gitu ya. Kalau Anda masih muda kan, wah Buriani ini nggak seru ke Belitung, 11 hari loh di Belitung ya, kemarin ditawari. Saya nggak aja deh 11 hari ninggal suami sama anak, nanti jadi apa gitu ya. Jadi kalau ada yang lain dulu monggo. Kalau nggak ada ya saya yang berangkat, tapi saya nggak mau juga kalau sampai 11 hari ya. Tuh misalkan ini UPLB. P3M itu yang ngurusin penelitian, pengabdian sama kerjasama. Ya. Jadi bikin MOU itu kemarin. UMS, Jatim, Garut gitu ya. Oke. Terus SI ini juraganya ini Zoom dan seterusnya. Nah, itu SPM itu yang kalau ada ini masih ada lagi satu yang belum, SPI. SPM itu yang nyusun kurikulum. Mau mahasiswa ini nggak perlu bikin KTTA kalau dia sudah bikin video KLC gitu ya. Kemarin ada yang nggak bikin KTTA kan? Tetapi dia harus membuat video. Ada kalau nggak salah ada 40 mahasiswa setahu saya. Ya. Setahu saya. Jadi ada yang jadi tidak dengan tugas akhir tulisan tetapi bisa dalam bentuk kolokium. Ya, dalam bentuk apalah video atau misalkan bikin buku dan seterusnya. Oke, yang setara dengan nyusun KTTA. Gitu. Nah, SPI ini kalau ada yang dosennya plagiat penulisan, mahasiswanya, nah ini dibahas di sini. Nah, yang tertinggi adalah Senat. Senat itu bisa campur tangan kemana-mana, ya, kecuali urusan ini, 2 ini. Nah, Senat dari siapa? Senat itu perwakilan dari prodi-prodi ini. Itu baru PKN STAN. Ya, jadi kita harus paham rumah kita sendiri seperti apa. Seperti itu. Udah jelas sekarang? Makin bingung pusat bahasa. Anda itu punya pusat bahasa loh. Udah pernah datang ke pusat bahasa? Belum, tapi entah udah tapi lupa nggak tahu juga. Nah, di gedung D itu aja tuh di lantai 1 ya. Itu bisa tuh Anda di situ latihan dan seterusnya, record dan seterusnya itu bisa. Tapi sayang ya, Anda hanya menghuni kampus 6 bulan ya. Ya nggak apa-apa lah, itu namanya rezeki Anda. Ya, itu rezeki atau enggak sih? Saya nggak tahu ya. Mungkin sebagian orang itu rezeki, sebagian orang bilang enggak gitu ya. Ya tinggal ya kita menyikapinya seperti apa. Oke, ini Dirjen, saya rasa ini bisa dibaca sendiri ya. Dirjen itu tinggal 10, saya tinggal berapa menit? 10 menit ya. Saya sampai jam 1 apa 12.10? 12.10 ya? 12.10 buat 2 SKS. Ya, 2 SKS langsung tegas. 12.10 Bu, Haris gitu ya. Jangan sampai jam 1 Bu. Oke, sip. Tenang Haris, kalau perlu jam 12 saya selesai. Ya, jam 1 rapat soalnya. Sip. Nih, subdir ya. Jadi direktorat ada subdir. Nanti di bawahnya subdir. Di sini baru ada seksi gitu ya. Nah, seksi yang setara dengan seksi apa? Subak. Ya, subak itu pasti ngurusin ketatausahaan. Kalau di sini berarti apa? Bagian. Nah, kalau yang di sini Bu, yang ngurusin apa namanya? Yang ngurusin ketatausahaannya siapa? Ya ini, sekretariatnya ini. Ini ngurusin ketatausahaan. Kumpulan dari laporan-laporan dari subak, dan subak kan dilaporkan ke bagian ngelaporin ke setdijennya. Itu kalau organisasinya gede. Kayak Kementerian Keuangan. Wes, yang ini baca sendiri-sendiri ya.
Oke, sini ya. Pokoknya gini. Nih, jadi ilmu pokoknya nih ya. Jadi kalau Anda ingin ngecek apakah OTK-nya Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perikanan sudah sesuai dengan Perpres atau belum, Anda cek. Izinnya, oh maksimal 5 inspektorat. Kalau lebih, oh berarti dia melanggar. Seperti itu ya. Di bawah inspektorat ada berapa? Oh ini. Nah, inspektorat itu pengawas. Pengawas itu pasti akan lebih banyak fungsionalnya. Maka struktur yang paling simpel itu adalah inspektorat atau ijen kalau di tempat kita ya, inspektorat jenderal. Jadi dia cuma sekretariat inspektorat sama inspektorat. Biasanya di bawah inspektorat ini akan ada bagian gitu ya, hanya akan ada sub, malah langsung subbagian toh, langsung subak dan jabatan fungsional. Maka kalau Anda penempatan di inspektorat jenderal, berarti kan luas tuh kalau jenderal. Biasanya saya pernah datang tuh ke Ijen. Saya mau melakukan wawancara. Dari 102 pegawai yang stay di kantor cuma berapa? 11 orang. Yang lainnya kemana? Jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Bukan jalan-jalan ya. Melakukan fungsi pengawasan. Ya, mengaudit. Gitu. Jadi kalau di Ijen itu juga nanti kantornya di sini Jakarta ya, kalau di Kementerian Keuangan, tetapi lokasi kerjanya ya seluas wilayah kerja kalau Kementerian Keuangan ya hampir seluruh Indonesia gitu ya, karena di mana-mana. Dan kalau ST paling pendek seminggu ya, 2 minggu, kadang ada sebulan, ya tergantung tingkat yang mau diaudit itu ke kompleksitasnya seperti apa. Seperti itu. Oke, itu sip. Ijen ya, badan atau pusat tadi sudah saya sampaikan. Sip. Nah, instansi vertikal. Instansi vertikal itu adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa nanti akan terjadi duplikasi fungsi. Ya, bagaimana fungsi itu yang terduplikat di banyak tempat, gitu ya, dijalankan di banyak tempat itu bisa berjalan dengan baik? Ya, ada tadi yang mengkoordinasikan, ya, ada yang mengawasi, mengkoordinasikan, yaitu di kanwilnya. Ya, di level kantor wilayah, basis wilayah. Ya, jadi ada monefnya juga, ada monitoring dan evaluasi. Namun tidak semua kementerian itu memiliki instansi vertikal. Ya, dan tidak semua eselon 1 di kementerian itu juga punya instansi vertikal. Oke. Kelompok 3, nah kelompok 3 pasti lebih simple bila dibandingkan kelompok 1 dan 2. Ya, karena organisasinya cenderung lebih kecil bila dibandingkan kelompok 1 dan 2. Yang ini saya rasa bisa dibaca sendiri sih yang ini. Nah, sekarang wamen. Wamen, wakil menteri itu di dalam aturan menteri dapat ya meminta bantuan. Berarti wamen ini tidak harus ada ya, tetapi kalau menteri membutuhkan boleh. Nah, ya, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, bertanggung jawab pada menteri, bertugas membantu. Jadi ini merupakan satuan yang tidak bisa dipisahkan ya antara wamen dan menteri. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke Kementerian Keuangan. Ya, saya akan membahas. Nah, ini coba. Oke, Kementerian Keuangan ini aturannya adalah ini ya. Perpres 57 tahun 2020 khusus tentang Kementerian Keuangan dan OTK yang lainnya. Ya. Oke. Ini, nah ini tadi menteri jelas bertanggung jawab kepada presiden, dipimpin oleh Menteri Keuangan, dapat dibantu oleh wamen. Ya, dan tadi saya sampaikan merupakan satu kesatuan. Tugasnya berarti kalau Menteri Keuangan urusannya terkait dengan keuangan. Nah, ini sekarang. Yuk. Ini aja ya, yang lain bisa dibaca sendiri. Ada apa saja di Kementerian Keuangan direktoratnya? Ada apa saja? DJP, terus apa lagi? DJBC. Oke, DJBC, terus apa lagi? DJA. DJA. Oke, DJA. Terus apa lagi? DJKN. DJKN, terus? DJPPR, Bu. DJ PPR, Bu. PPR, terus? Apa lagi? DJ PK, terus? DJ
TB. Apalagi? Oke. Apalagi? BP, PK. Ini ada 1, 2. Terus PKF. Terus ada Sekjen. Ada Ijen. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 12. Ya. Ada 12 ya. Berarti ini tadi disebut unsur apa? Direktorat? Apa? Direktorat? Pelaksana, Bu. Iya, pelaksana. Sekjen? Pembantu. Ijen? Pengawas. 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 Badan? Pendukung, Bu. Iya, pendukung. Sip. Nah, sekarang ini penganggaran di mana? Ayo, DJA, bidang Bu. penganggaran. DJA, PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Siapa yang ngurusin? DJA. Pajak. DJP. DJP. Ini. BJBC, Sip. Ini. Gampang ini tinggal sama namanya. BJPB, Oke, ini. KN. Bu. KR, Oke, ini. DJPK. BJPK, Nah, yang terakhir. Keuangan negara. Nah, DJPR bukan, Bu? betul, DJPPR. Nah, itu pentingnya OTK itu cuma itu ya. Pokoknya kalau ada masalah penganggaran larinya ke sini. Kalau ada masalah pajak larinya ke situ, gitu ya. Kita harus tahu itu. Ya, kalau untuk yang lebih spesifik itu kan tinggal dilihat di OTK yang spesifiknya gitu ya. Oke, sekarang ini urusannya siapa nih? Yang poin 2. 3 menit lagi. BKF. PKF. Poin ini. Yuk, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan dukungan administrasi. Seluruh unsur. Yuk, siapa yang melakukan? Sekjen kah, Bu? Atau bukan? Betul, sekjen. Betul, yang pede gitu loh, sekjen gitu. Lanjut. Ini. Siapa? Nih. Kekayaan negara. Iya, apa kekayaan negara? DJKN. DJKN. DJKN, ya. DJKN. Jadi DJKN itu bukan hanya kekayaannya punya Kementerian Keuangan ya, tetapi kekayaannya seluruh aset negara ini dia dicatat. Nah, jadi makanya BMN harus dicatat. Nah, berarti pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan selain DJKN, karena DJKN pencatatan seluruh aset milik negara, itu pasti akan menempel di masing-masing unit eselon 1. Kayak PKN STAN itu juga nyatat melakukan pengelolaan BMN-nya masing-masing. BPPK, DJP, DJKN itu pasti akan melakukan pencatatan, tapi melaporkannya semua nanti ke DJKN, dilaporin ke sana, gitu ya. Langsung yang ini, pengawasan. Ijen, Bu. Sip, langsung Bingtek dan supervisi pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Ijen juga, Bu ya. Ayo, Ijen. Supervisi ini kan bisa akan ada bimbingan teknis ya. Siapa nih yang melakukan? Ya, seluruh ini. Nih, direktorat kan dia harus melakukan pembimbingan teknis karena dia menetapkan, merumuskan kebijakan dan seterusnya, dan dia wajib melakukan pembimbingan teknis. Setelah menyusun poin 1, ini kan seluruh direktorat, nanti dia akan melakukan ini.
dia wajib mensosialisasikan dan melakukan evaluasi atau supervisi pelaksanaan kebijakannya sampai ke level daerah yang punya instansi vertikal, gitu ya. Lanjut. Ini siapa? Siapa nih? Lama direktorat. Ayo, udah selesai nih waktunya nih. Udah 12.10. Ini seluruh direktorat. Nah, ini gampang ini. BPK, Bu. Jelas. Ini Seluruh badan ya. pelaksanaan dukungan bersifat substansi seluruh unsur organisasi Setjen. Ya. Ya, Setjen. Ya, seluruh badan bersifat substantif. Oh ya, badan itu ya, substantif bisa PKF, bisa BPK. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya intinya itu ya, OTK ya. Tinggal nanti di breakdown ke dalam yang lebih spesifik. Sebenarnya ada yang penting satu sih. Nah, ini dibaca sendiri. Nah, kita punya staf ahli. Staf ahli, saya nambah sedikit ya, 2 menit ya, nggak apa-apa ya. Staf ahli itu berasal dari jabatan karir, gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, Afif, Muhammad Afif, jadi pelaksana di DJP, kemudian dia jadi kepala seksi pelayanan, kemudian dia naik kepala kantor, ada staf ahli, terus dia ternyata masuk talent gitu ya. Luluslah dia jadi staf ahli. Nah, itu staf ahli ini jadi jabatan karir, jadi dia merangkak dari bawah ke atas. Itu staf ahli, ya. Jadi harus orang internal Kementerian Keuangan, ASN Kementerian Keuangan. Nah, beda dengan yang namanya, nah ini nanti dibaca sendiri ya. Ini itu aturan-aturannya. Jadi minimal, maksimal, Setjen itu punya 8 biro dan seterusnya. Ini dibaca sendiri. Ya udah saya bikinkan, besok tinggal ditemploin di slide-nya masing-masing Anda. Ya, ada versi PPT-nya kok kayaknya. Oke, nah saya akan menyampaikan ini sudah. Ini BPPK tadi ya. Nah, tadi saya sampaikan di sini aja, kayak di sini deh. Tadi ya, ada staf ahli dan ada staf khusus. Nah, kalau staf ahli tadi berdasarkan rekomendasi gitu ya, kemudian berdasarkan jabatan karir, jadi masuk talent atau tidak. Kemudian jumlahnya maksimal ya, tidak melebihi unsur pelaksana. Jadi unsur pelaksana kita ada berapa tadi? 12 dikurangi 1 2 3 4 ya. Berarti 12 dikurangi 4 8. Ya, jadi tidak boleh melebihi itu. Nah, beda sama ini staff. Nanti baca sendiri nih. Beda sama staf khusus ya. Nah, kalau staf khusus tadi saya sampaikan, jadi dia tidak berasal dari karir, tetapi ditunjuk oleh menteri. Kalau misalkan menterinya turun, berarti staf khususnya otomatis berhenti. Artinya apa? Artinya yang jadi staf khusus itu nggak hanya ASN, tetapi non-ASN pun, non-PNS pun bisa. Gitu ya, karena menteri itu juga tidak semua beranjak dari ASN, karena menteri itu adalah jabatan negara yang sifatnya politis. Gitu ya, jadi dia bisa narik siapa aja untuk jadi staf khusus. Seperti itu, oke? Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti instansi vertikal. Kementerian Keuangan yang punya potensi untuk dimutasi di seluruh Indonesia itu hanya ini, pajak, BC, perbendaharaan, dan kekayaan negara. Kalau Anda ditempatkan di Setjen, ya udah uplek-uplekan di Jakarta. Di Itjen, berarti uplek-uplekan di Itjen. Ya, BKF, uplek-uplekan di BKF. Nah, sama UPT. Nah, UPT, jadi 4 ini ya, yang punya instansi vertikal, sama UPT. UPT itu tersebar di seluruh Indonesia juga, tetapi kantornya lebih sedikit bila dibandingkan dengan instansi vertikal. Siapa yang punya UPT? Yang punya UPT itu BPPK, kemudian DJBC, sama DJP. Mana ya UPT ya? Nah, di sini. Nah, ini yang punya UPT. Sama satu lagi adalah Pusintek. Pusintek itu di bawah Setjen. Ya. Ya, jadi biasanya kalau UPT ini lokasinya masih bisa dijangkau dengan pesawat. Kalau instansi vertikal belum tentu. Ya, jadi bisa naik pesawat terus jalan darat. Kalau ini rata-rata ada di tempat yang dekat dengan pesawat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Mohon maaf udah lebih 5 menit ya. Selamat siang. Ada pertanyaan? Sepertinya enggak. Sepertinya wajah Anda yang
cuma nongol cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ini, udahlah Bu Yani cepetan selesai gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Ya, saya untuk semuanya ya. Baik.